Dan cara lain tentunya adalah melalui icon yang ada di sini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, piano roll ini adalah tempat di mana kita merangkai nada. Cara menulis nadanya sangat simpel sekali, yaitu tinggal klik saja. Dan kemudian ini untuk menentukan seberapa lama nada ini dibunyikan. Misalkan saya set agak panjang, lalu kemudian berikutnya pendek. Ya, jadi seperti itulah konsepnya. Dan ini tentunya kecepatannya diatur oleh tempo. Jadi ada baiknya kita tentukan dulu temponya berapa. Dan kalau misalkan ingin memastikan apakah nada-nada yang kita buat sudah cocok dengan tempo, kita bisa cek dengan metronom. Caranya adalah kita klik icon ini. Ya, maka akan dibantu oleh metronom. Nah, jadi bisa langsung kita tulis sambil kita dengarkan apakah penempatan nada-nadanya sudah pas. Ya, misalkan seperti itu. Dan kemudian kalau ingin menghapus nadanya, tinggal kita klik kanan ke nada yang ingin dihapus. Ya, mudah sekali. Dan kalau kita ingin hapus sekaligus, kita bisa klik kanan lalu tahan dan arahkan ke nada-nada yang ingin dihapus. Dan kemudian ini sama seperti pengaturan di step sequencer tadi. Jadi ini masing-masing nada bisa kita atur. Di sini ada beberapa pilihan pengaturan, tapi untuk tahap awal yang paling penting adalah velocity, panning, dan juga pitch. Misal kita atur velocity-nya dulu. Velocity artinya tingkat kerasnya masing-masing nada. Jadi seperti volume masing-masing nada. Kalau knob yang ada di sini mengatur volume keseluruhan suara instrumen, tapi kalau di sini kita mengatur volume masing-masing nada. Ya, jadi seperti itu contohnya. Ini berguna untuk membuat suara yang lebih natural, karena kalau kita bayangkan orang main piano, tidak mungkin volume suara masing-masing nadanya bisa sama semua rata. Pasti pencetan di jari-jarinya akan menghasilkan volume yang tidak rata. Dan selain itu, ada juga tipe komposisi yang perlu mengatur velocity. Contohnya seperti ini. Ya, seperti itu. Dan tidak selamanya kita harus mengatur velocity karena ada banyak juga tipe melodi yang velocity-nya kita biarkan rata semua. Contohnya seperti di ranah musik elektronik, ini velocity-nya tidak perlu kita atur juga tidak masalah, malah mungkin terdengar lebih rapi. Ya, jadi seperti itu. Maka dari itu sesuaikan dengan konsep melodi yang ingin kita buat. Oke, itu tadi untuk velocity. Berikutnya adalah panning dan juga pitch. Jadi masing-masing nada ini panningnya juga bisa kita atur. Selain itu, ketepatan pitch-nya di masing-masing nada juga bisa kita atur. Nah, tapi untuk awalan saya rasa ini kita biarkan saja. Mungkin yang lebih kita perhatikan adalah velocity-nya saja. Dan selain melalui ini, kita juga bisa klik 2 kali di nada-nada ini. Nah, maka akan muncul pengaturan yang lebih detail untuk masing-masing nada. Jadi di sini sama seperti tadi, bisa mengatur velocity, pitch, dan juga panning. Ya, sama dengan di sini. Dan selain itu, kita juga bisa mengatur posisi nada dengan lebih detail. Kalau misalkan sudah oke, kita bisa klik accept. Selain itu, durasi nada juga bisa kita atur lebih detail.
Oke, seperti itu. Kemudian untuk slide, portamento, dan juga warna ini akan kita bahas di video berikutnya. Oke, berikutnya nada-nada ini juga bisa kita geser. Caranya adalah dengan klik lalu drag. Selain itu, ini semua juga bisa kita copy paste. Caranya kita blok dulu dengan mengklik icon yang ada di sini, baru kemudian kita blok mana yang ingin kita copy. Nah, kemudian caranya sama seperti copy paste pada umumnya, tekan Ctrl C pada keyboard, kemudian tekan Ctrl V. Nah, kalau misalkan lokasinya kurang tepat, kita bisa geser juga. Tapi kalau mau menggeser, ikonnya harus diubah ke pensil dulu. Ya, seperti itu. Dan kemudian kalau kita ingin menghilangkan bloknya, tinggal kita klik kanan di bagian kosong. Dan ada lagi cara yang lebih praktis, yaitu kita blok dulu lalu kita duplicate. Caranya kita tekan Ctrl B pada keyboard. Ya, seperti itu. Kemudian kalau ingin menghapus, tinggal kita blok saja lalu tekan delete pada keyboard. Oke, selain copy paste, bisa juga cut. Caranya sama seperti di Microsoft Word atau aplikasi menulis lainnya, yaitu kita blok lalu Ctrl X pada keyboard lalu paste di tempat yang kita inginkan. Oke, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi. Ini semua bisa di copy paste atau duplicate dan juga bisa di cut. Nah, kemudian seandainya kita salah menulis atau salah mengedit, kita bisa undo atau yang lebih terkenal dengan shortcutnya Ctrl Z. Nah, tapi di FL Studio Ctrl Z ini hanya bisa mengembalikan satu langkah saja. Ya, hanya satu langkah, tapi tenang saja, kalau kita ingin kembali agak jauh, caranya adalah kita tekan Ctrl Alt lalu Z. Nah, dengan Ctrl Alt Z ini kita bisa kembali sampai jauh. Dan di browser juga ada daftar langkah atau history yang kita buat. Caranya kita buka di current project lalu history. Nah, jadi di sini terekam setiap langkah yang kita buat. Jadi kalau kita ingin kembali agak jauh, tinggal kita tekan di sini. Dan kalau kita tidak jadi mengundo, kita ingin kembali ke yang tadi saja atau istilahnya redo, caranya adalah kita tekan di sini langkah mana yang ingin kita cari. Oke, jadi seperti itulah mengenai undo dan redo. Berikutnya kita bahas mengenai tampilan. Ini bisa kita zoom out dan zoom in melalui ini. Dan kita juga bisa zoom in secara vertikal melalui ini. Jadi ini kita klik dulu, tahan, dan arahkan ke atas untuk memperbesar. Dan arahkan ke bawah untuk memperkecil. Dan ini untuk menggeser ke samping, sedangkan ini untuk menggeser ke bawah. Kalau mouse Anda ada scrollnya, tinggal diputar saja pasti akan ikut ke scroll. Kalau mouse-nya kita arahkan ke sini dan kemudian kita scroll, maka ini yang akan bergeser ke samping. Tapi kalau mouse kita arahkan ke tempat lain, maka yang di-scroll adalah arah ke bawah ini. Ya, jadi seperti itulah mengenai tampilan zoom in dan zoom out. Berikutnya kita akan bahas semua fitur yang ada di sini. Yang pertama mulai dari kanan dulu. Di sini ada pilihan piano roll mana yang ingin kita tampilkan. Jadi kalau kita ingin membuka piano roll dari instrumen lain, kita tidak perlu close dulu lalu klik kanan lagi. Lewat sini saja juga sudah bisa. Jadi tinggal pilih mana instrumen yang ingin kita tampilkan piano rollnya. Nah, di sini ada nada-nada warna abu-abu. Maksudnya adalah nada dari instrumen lain. Jadi tujuannya hanya untuk menunjukkan instrumen lain memainkan nada-nada ini. Berikutnya di sini ada tombol play seperti biasa. Kalau diklik lagi jadinya pause. Oke, kita stop saja biar kembali ke depan. Berikutnya icon ini fungsinya juga untuk play, tapi khusus di bagian tertentu yang kita inginkan. Caranya kita klik, tahan lalu arahkan ke bagian mana yang ingin kita play. Ya, jadi bisa lebih bebas memantau nada-nada yang sudah kita buat. Oke, berikutnya di sini ada icon zoom. Jadi kita bisa blok bagian mana saja yang ingin kita zoom. Lalu untuk mengembalikannya bisa klik kanan. Ya, seperti itu. Sebelahnya lagi ada tombol blok seperti yang sudah kita gunakan tadi untuk keperluan copy paste. Jadi caranya tinggal kita klik tahan lalu arahkan ke nada-nada yang ingin kita blok. Nah, selain itu untuk memblok nada-nada ini juga bisa kita gunakan untuk memblok bagian dari piano roll. Caranya kita blok di bagian hitam ini.
Ya, seperti itu. Nada-nada biasanya otomatis ikut terblok. Tapi kalau kita tidak ingin nada-nadanya ikut terblok, kita klik saja di tempat kosong untuk menghilangkan bloknya. Nah, lalu apa gunanya blok di area hitam ini? Ini tujuannya untuk memainkan bagian ini saja. Jadi kalau kita play, yang akan dimainkan hanya bagian di dalam blok ini saja. Ini berfungsi kalau kita ingin cek bagian tertentu, jadi daripada di play semua malah buang-buang waktu, padahal yang ingin kita cek cuman bagian ini saja. Nah, kalau kita stop dan arahkan ke sini terus, ini juga terlalu ribet. Maka dari itu kita blok bagian ini saja. Ya, maka hanya bagian dalam blok saja yang di-play berulang-ulang. Sehingga kita bisa fokus untuk mencari nada-nada yang tepat. Oke, kemudian cara untuk menghilangkan bloknya, kita klik satu kali di area hitam ini. Oke, lanjut ke sebelahnya, di sini ada slice. Nah, ini fungsinya untuk memotong, misalkan seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya di sini ada mute, yang artinya bisa kita matikan beberapa nada. Nah, ini berfungsi ketika kita membuat chord, lalu kita ingin ngetes kalau tidak ada nada ini, kira-kira bunyinya bagaimana. Ya, kalau ternyata menurut kita kurang ramai, kita kembalikan saja. Jadi daripada menghapus, kalau ternyata tidak cocok, kita repot mengundo. Jadi lebih baik kita mute saja untuk jaga-jaga. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh kegunaan dari icon mute ini. Kemudian di sini ada delete, yang mana ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan klik kanan saja. Ya, tentunya lebih cepat pakai klik kanan. Jadi langsung saja kita beralih ke berikutnya. Di sini ada fitur kuas. Ada kuas biasa yang cara menggunakannya dengan klik lalu drag. Dan ada juga kuas yang sekaligus bisa mute. Jadi kalau kita klik satu kali maka dia bisa seperti icon mute yang seperti tadi. Sedangkan kalau kita klik lalu drag dia berfungsi sebagai kuas biasa. Oke, kemudian di sini ada pensil. Ini yang kita gunakan sejak awal tadi untuk menulis nada secara normal. Dan sistem dari pensil ini, bentuk nada yang muncul adalah nada terakhir yang kita klik. Maksudnya adalah kalau kita menulis nada dengan panjang seperti ini, maka ketika kita mau menulis lagi, maka otomatis yang muncul panjang yang seperti ini lagi. Maka dari itu, untuk mempercepat penulisan, kalau setelah ini kita ingin menulis nada pendek seperti sebelumnya, kita klik saja nada ini, nah maka otomatis langsung sama. Ini menurut saya akan mempercepat workflow, jadi kita tidak perlu memperpendek lagi, tinggal pencet maka akan keluar yang panjangnya sama. Dan di FL Studio ini tidak hanya pensil, tapi untuk sistem penulisan yang lain juga memakai sistem seperti ini. Yang muncul adalah yang terakhir diklik. Oke, seperti itu. Kemudian sebelum kita lanjut ke bagian ini, kita bahas dulu fitur ini. Ini adalah fitur stretch. Jadi kita bisa memperpendek atau memanjangkan rangkaian nada yang kita blok. Oke, seperti itu. Kemudian langsung saja di sini ada fitur yang namanya loop mode. Ini fitur yang sangat jarang digunakan dan tidak terlalu penting untuk tahap awal, jadi kita lewati saja. Berikutnya langsung ke fitur stem, dan ini adalah fitur bantuan. Misalkan kita belum hafal dengan teori musik, maka kita bisa gunakan fitur bantuan ini. Ini untuk chord, sedangkan ini untuk melodi. Misal kita ingin membuat chord C minor, maka kita bisa pilih minor, lalu tulis nada di C yang ada di sini. Nah, maka secara otomatis kita akan dikasih tahu chord C minor, nada-nada penyusunnya apa saja. Misal setelah ini saya ingin membuat chord B flat mayor, maka kita pilih mayor, lalu kita arahkan ke nada B flat atau A crash. Ya, seperti itu. Misalkan saya tambahkan lagi chord A flat mayor. Oke, seperti itu. Dan kemudian selain chord, di sini juga ada bantuan untuk melodi. Ibaratnya ini seperti template. Kita pilih saja kita ingin membuat melodi dengan karakter yang seperti apa. Misal saya pilih Japanese Incense.
Nah, maka kita dikasih tahu untuk membuat melodi dengan nuansa Japanese Incense ini nada-nadanya apa saja. Dan ini sifatnya seperti penanda saja, jadi kita mute saja tidak apa-apa. Dan kemudian kita bisa rangkai nada menggunakan nada-nada ini. Dan bagi Anda yang belum mengerti sama sekali tentang teori musik, silahkan dapatkan juga kursus Musik Theory for Music Producer. Di sana kita akan bahas secara khusus tentang tata cara merangkai nada-nada di sini. Tapi bagi yang merasa belum siap untuk belajar teori musik, silahkan pelajari dulu teknik simpel yang pernah saya jelaskan di YouTube. Ya, jadi langsung saja search dan tonton dua video ini. Oke, lanjut lagi. Berikutnya di sini ada fitur Snap to Grid. Snap maksudnya adalah kalau kita ingin memanjangkan nada ini, pasti akan secara otomatis pas dengan garis atau istilahnya grid. Jadi kalau misalkan ingin kita arahkan ke tengah, tidak bisa, harus pas dengan garis. Dan itulah yang disebut dengan snap to grid, mode otomatis untuk menempatkan sesuai garis. Kemudian di sini snapnya bisa kita atur, misal kita pilih non yang artinya tidak perlu snap to grid. Nah, jadi kita bisa mengatur panjang nada dengan lebih detail dan bebas. Kemudian kalau misalkan kita ingin ada snap to grid tapi garisnya diperkecil, kita pilih saja beberapa pilihan di sini. Ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya nadanya sudah terlanjur seperti ini, lalu kita ingin snap to grid seperti biasa, nah ini seperti terjebak ya. Dikembalikan lagi tidak bisa. Nah, kalau seperti ini kita klik 2 kali saja, lalu durasinya kita atur sampai di bagian ini 0. Nah, maka akan kembali normal. Dan sebenarnya ada cara yang lebih praktis mengenai snap to grid. Misalkan saya ingin membuat nada tanpa snap to grid atau bebas, maka biasanya kita pilih non. Nah, tetapi ada bagian yang saya ingin ada snap to grid-nya biar rapi. Maka ini kita kembalikan lagi ke main, lalu karena ini yang terakhir panjang nadanya tidak pas dengan garis, maka ketika kita nulis lagi, nadanya ikut seperti ini. Jadi ini terpaksa kita rapikan dulu. Dan kemudian di bagian ini saya ingin tanpa snap to grid lagi. Nah, kalau harus mengklik non berkali-kali pastinya terlalu lama, maka dari itu kita bisa memanfaatkan shortcut dari keyboard. Ini kita atur di main seperti biasa. Lalu untuk nada yang ingin kita atur bebas, kita atur sambil menekan tombol Alt pada keyboard. Nah, maka dia akan secara otomatis tanpa snap. Tapi kalau tombol Alt-nya kita lepas, maka dia kembali pakai mode snap. Ya, jadi praktis sekali. Dengan fitur seperti ini kita bisa bebas menulis nada. Oke, seperti itulah mengenai snap. Berikutnya kita bahas mengenai tools. Fitur apa sajakah yang ada pada tools? Nah, di sini ada banyak, tapi di video berikutnya akan kita bahas lebih lanjut satu persatu. Jadi ini kita skip dulu. Dan terakhir ini adalah icon untuk options. Yang pertama adalah file. File isinya adalah open score, browse score, save score. Maksudnya adalah rangkaian nada-nada yang sudah kita buat tadi bisa kita simpan. Mungkin kita ingin membukanya di project lain atau mungkin kita ingin bagikan ke teman. Caranya kita pilih Save Score As. Kemudian di sini kita pilih ingin menyimpan dengan format FSC atau MIDI atau mungkin PDF. Kalau kita pilih FSC, maka hanya bisa dibuka di FL Studio saja. Tapi kalau kita pilih MIDI, maka ini bisa dibuka di berbagai software maupun alat musik digital yang bisa membaca file MIDI. Misalkan kita pilih MIDI saja biar bisa dibuka dimanapun. Nah, kemudian cara membukanya adalah kita pilih Open Score. Atau mungkin kalau file kita tadi sudah masuk browser, kita pilih Browse Score. Nah, maka tinggal kita drag saja. Cara memasukkan file ke browser akan kita bahas di video berikutnya. Jadi, kita pakai Open Score saja. Lalu kita cari file kita tadi. Ya, maka bisa di-load dimanapun dan menggunakan instrumen apapun. Dan selain MIDI, kita juga bisa menyimpan ini ke dalam file PDF. Jadi nanti dia akan menjadi naskah not balok. Ya, seperti ini. Dan kemudian ini sama seperti tadi, bisa kita buka file MIDI dan kita juga bisa menyimpan file MIDI. Dan kemudian ini juga sama seperti tadi, menyimpan ke format naskah not balok PDF. Dan terakhir di sini ada copy to MIDI clipboard. Artinya adalah ini bisa kita copy, lalu bisa kita paste di instrumen lain.
Caranya kita pilih Paste from MIDI Clipboard. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di menu edit ini sebagian besar sudah kita bahas tadi, ada cut, copy, paste, duplikat, delete, dan di sini ada informasi shortcut keyboardnya, siapa tahu kita lupa. Dan saya sangat menyarankan untuk mulai menghafalkan shortcut keyboard, karena kalau kita sudah mahir menggunakan shortcut keyboard, pasti kinerja kita akan lebih cepat dan efisien. Dan ini juga sama seperti tadi, nada-nada bisa kita geser ke kiri, kanan, atas, bawah. Di sini juga ada informasi shortcut keyboardnya. Dan memang kesannya seperti tidak diperlukan, karena kalau mau menggeser kita bisa pakai mouse saja seperti bebas. Tapi ada juga beberapa orang yang lebih suka memanfaatkan mouse dan keyboard agar pekerjaannya lebih cepat. Dan untuk rotate left dan right saya rasa tidak terlalu terpakai, jadi ini bisa kita abaikan saja. Oke, selain kita geser ke samping atau kanan, kita juga bisa geser ke atas atau bawah. Tapi kalau kita geser ke atas bawah, itu berarti kita merubah nadanya. Jadi di sini kita bisa transpose up atau naik. Ya, nadanya berubah ya. Kemudian kita bisa transpose ke bawah. Nah, jadi ini cocok kalau kita sedang mencari nada dasar terbaik untuk komposisi kita. Atau bisa juga kita blok beberapa nada, kalau ingin pakai mouse silahkan. Kalau ingin pakai shortcut keyboard juga silahkan. Oke, kemudian selain itu di sini ada transpose one octave up, artinya ini kita geser 1 oktav ke atas. Bagi yang belum tahu arti dari oktav, oktav ini adalah nada yang sama tapi suaranya lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, jadi bisa kita transpose 1 oktav ke atas, bisa juga transpose 1 oktav ke bawah. Ya, seperti itu. Untuk urusan seperti ini saya rasa lebih cepat menggunakan shortcut keyboard. Oke, dan di sini ada discard length yang artinya semua nada dipendekkan. Dan kemudian di sini ada allow resizing from left, artinya kita bisa memanjangkan dari kiri. Kalau ini tidak diaktifkan, maka bagian kiri tadi tidak bisa dipanjangkan. Bagi yang suka dengan fitur ini silahkan diaktifkan. Dan kemudian di sini ada juga mute dan unmute seperti tadi. Kalau tidak ada yang di-block, maka semuanya akan di-mute. Sedangkan kalau ada yang di-block, maka yang di-mute hanya yang di-block saja. Ya, seperti itu. Dan saya rasa fitur-fitur di edit ini lebih cocok kalau kita pakai shortcut keyboard biar lebih cepat. Jadi tidak perlu klik options edit terus-menerus, cukup dari keyboard saja sudah selesai. Oke, kemudian di sini ada tools yang sebenarnya sama dengan di sini, cuma ditampilkan ulang saja. Dan kemudian stem juga sama seperti tadi. Dan kemudian di sini ada view, ini untuk keperluan tampilan saja. Misal di sini saya ingin pengaturan grid color. Ya, jadi ini warnanya bisa diganti. Ya, seperti itu. Kalau kita ingin mengembalikan ke warna default, bisa kita klik ini saja. Dan kemudian ini juga ada grid contrast. Jadi ini untuk mempertajam garis-garisnya. Ya, seperti itu. Dan kemudian selebihnya bisa kita coba sendiri. Tapi menurut saya ini kita biarkan default saja, kecuali di bagian key labels. Kita bisa aktifkan all notes. Ya, jadi biar nadanya terlihat semua. Kemudian di bawahnya ada snap. Dan kemudian di sini juga ada select yang mengatur mode select yang lebih detail. Dan ini juga bisa kita buka melalui klik kanan di icon select ini, atau kita menyebutnya icon block. Misal kita pilih select all atau shortcut keyboardnya adalah Ctrl dan A. Kemudian kita hilangkan bloknya atau deselect dan Ctrl D. Dan selebihnya ini saya rasa tidak terlalu terpakai. Oke, kemudian di sini ada group dan ungroup. Nah, jadi beberapa nada di sini bisa kita group. Ini adalah fitur yang menurut saya lebih enak pakai shortcut keyboard. Shortcutnya adalah Shift G. Caranya kita blok dulu baru kita group. Ya, sehingga nada-nada ini kalau kita geser tidak terpisah. Ini sangat berguna kalau kita membuat chord, lalu kita ingin menggeser chord ini. Daripada kita blok dulu baru digeser, lebih baik kita dari awal grup saja. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau grup ini mau dipecah kembali, kita bisa ungroup atau shortcutnya adalah Alt G. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada zoom yang menurut saya tidak terlalu terpakai karena kita bisa zoom melalui ini. Kemudian di sini ada time marker yang artinya kita bisa memberi tanda di sini. Misal kita membuat komposisi nada yang cukup panjang, kita bisa beri tanda bagian-bagiannya. Caranya kita arahkan sampai mepet.
lalu kita tambahkan marker. Ya, maka akan tertulis di sini. Nah, ini lebih enak dipandang jika komposisi kita panjang, biar cepat bisa menemukan bagian mana yang mau kita edit. Dan tanda-tanda ini juga bisa kita delete. Ya, seperti itu. Dan kemudian ini target channel, sama seperti di sini. Kemudian target control, sama seperti di sini. Dan terakhir fitur penting lainnya di sini adalah detach. Ya, ini bisa membuat piano roll-nya full screen. Kalau kita kecilkan, dia bisa ditaruh bebas dimanapun. Nah, ini berguna bagi Anda yang menggunakan dua layar monitor, maka ini bisa ditaruh di monitor yang satunya. Oke, saya rasa itu saja fitur-fitur awal dari piano roll yang harus kita tahu. Berikutnya kita akan bahas tentang fitur-fitur yang ada di tools.